تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang dilimpah ruahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan memuliakan Allah, ada satu keterangan yang datang dari lisan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man shallas salata ma'al jama'ati wa jalasa fi khalqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila biha wa amila bihi a'tahu Allah ta'ala sittata asya'a. Kita manusia itu Allah Subhanahu wa taala berjanji, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah apa yang ada pada diri kita kecuali kita sendiri yang mau berubah. Nah, ketika dalam diri kita ada kemalasan, kemudian kita tidak mau merubahnya, maka sampai mati pun kita akan malas. Ketika dalam diri kita ini malas sama ibadah, kemudian kita tidak mau merubah, dalam diri kita biarkan kemalasan itu, maka sampai kita dipanggil Allah pun akan malas. Ketika di dalam diri kita untuk sujud kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tertanam kemalasan, maka sampai mati pun kita akan malas. Allah tidak akan merubah apa yang ada di diri kita kecuali diri kita sendirilah yang harus merubah. Nah, terkait dengan hal itu, maka sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallas salata ma'al jamaah. Siapa orang yang sholat dan sholatnya berjamaah. Kayak tadi jamaah tuh maghrib sholat berjamaah, nanti selesai ngaji lagi sholat berjamaah. Wa jalasa fi halqatil ilmi, kemudian selesai sholat maghrib jamaah ngeriung, duduk bareng-bareng di majelis ilmu, duduk bareng-bareng di majelis taklim. Ini kayaknya bahasan kita ini ngena sama kita semua nih. Sholatnya berjamaah, selesai sholat kita duduk ngeriung di majelis taklim. Wa sami'a kalam Allah wa amila bihi.
Duduk kita di majelis taklim, kemudian kita mendengarkan berbagai macam mauizah, mendengarkan berbagai macam tausiah, mendengarkan berbagai macam nasihat, mendengarkan berbagai macam kajian agama. Wa amila bih, yang bisa kita amalkan, yang belum mampu kita amalkan, kita berusaha untuk bisa mengamalkan. Nah, orang yang seperti ini, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'tahu Allah taala sittata asya. Orang yang sholatnya berjamaah, selesai sholat mereka ngeriuh, mereka duduk hadir di majelis taklim mendengarkan nasihat agama, maka kata Nabi kita, orang yang seperti ini akan diberikan 6 keutamaan. Sittata asya, ada 6 keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang sholat berjamaah, kemudian selesai sholat mereka ngaji. Nah, kayak kita semuanya ini, maghrib berjamaah, ngeriuh, selesai sholat, selesai ngaji, kita sholat isya berjamaah. Nah, keutamaan apa sajakah yang akan Allah berikan kepada orang yang hadir dan duduk di majelis taklim? Inilah yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, yang akan kita pahami. Kalau sudah kita ngerti, hendaknya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, tidak semuanya umat Islam itu dapat taufik, dapat hidayah. Maka beruntunglah buat kita semuanya ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan taufiknya, curahkan hidayahnya kepada kita. Hingga pada akhirnya, karena ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada akhirnya setiap malam Senin itu hati kita terdorong untuk apa? Untuk hadir, untuk ngaji, untuk duduk di majelis taklim. Dan ini tidak berlaku untuk semuanya, enggak. Kalau saja semuanya umat Islam, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, enggak buat saya yakin masjid ini. Jangankan sampai beberapa RW, 1 RW aja enggak buat ini masjid nampung ini. Tapi tidak semuanya. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, memang ada di dalam diri manusia itu adalah sifat malas. Dan ini harus kita akui. Ntar aja nanti aja masih gagah, masih muda, tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi wa na'udzubillahi min zalik. Makanya saya berharap, yuk, masih Allah beri kesehatan, Allah beri kekuatan, Allah beri leluasa, luang waktu untuk hadir duduk di majelis taklim. Yang pertama, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rizqa minal halal. Orang yang rajin hadir duduk di majelis taklim, selesai sholat mereka duduk ngeriuh hadir di majelis taklim. Yang pertama yang akan mereka peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rizqa minal halal. Allah akan berikan rezeki bukan dari cara atau rezeki yang haram, tapi akan Allah berikan rezeki yang halal. Dan ini saudara, ini yang selalu kita harap, kita minta, mohon kepada Allah. Ketika Allah memberikan rezeki, ya Allah berikan rezeki kepada kami rezeki yang halal. Kenapa demikian? Karena apapun yang masuk ke mulut kita, masuk ke perut kita, makanan kah, minuman kah, atau yang nempel di badan kita, pakaian kah, semuanya akan berimbas kepada diri kita. Makanan, minuman yang masuk haram akan menjadi darah daging. Makanan dan minuman yang masuk ke perut kita, kalau yang halal juga akan memberikan. Makanya orang-orang yang rajin hadir dan duduk di majelis taklim, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang akan mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala
ar-rizqa minal halal. Allah akan berikan rezeki yang halal. Enak gak kira-kira saudara? Udah banyak tuh rezeki halal semuanya. Enak gak kira-kira? Enak. Udah dikit haram lagi. Ini yang berat. Makanya cara untuk mendapatkan rezeki yang halal itu diajarkan oleh Nabi adalah dulu suka fi majalisil ilmi, duduklah kalian itu di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, wa yanju min azabil qabri. Orang yang sholat berjamaah kemudian mereka ngeriung, mereka hadir duduk di majelis taklim mendengarkan nasihat-nasihat agama. Keuntungan yang kedua yang akan mereka peroleh adalah yanju min azabil qabri. Orang itu akan selamat dari berbagai macam siksa dan azab kubur. Nah, ini saudara. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Lubang kubur, kuburan, alam barzakh adalah tempat dari salah satu tempat yang ada di akhir. Di akhirat ada berapa tempat? 2. Allah Subhanahu wa taala hanya mempersiapkan kelak di akhirat itu 2 tempat, enggak ada 3-nya. Surga sama apa? Nah, alam kubur pun sama. Di alam kubur itu tempat kita hidup nanti, mungkin sebentar lagi kali ini. Tempat kita akan menjalani alam kubur itu, ya kalau tidak jadi taman surga, lubang kubur kita jadi lubang neraka. 2 doang. Alam kubur kita bisa jadi taman surga, bisa jadi lubang neraka. Nah, buat kita, buat mereka yang rajin hadir duduk di majelis taklim, keuntungan yang akan mereka peroleh yanju min azabil qabri, mereka akan selamat dari berbagai macam siksa dan azab kubur. Dan ini, saudara, kalau kita selamat di azab, maka di akhirat pastikan kita akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pada saat kita menjalani kehidupan alam barzakh dan lubang kuburan kita menjadi emposan neraka, maka pastikan di akhirat nanti akan lebih dahsyat. Di akhirat nanti akan lebih berat. Di akhirat nanti akan lebih lebih keras siksanya. Maka upayakanlah agar alam kubur kita ini menjadi taman surga. Upayakanlah agar ketika kita menjalani kehidupan alam barzakh, kita selamat dari berbagai macam siksa dan azab. Metode dan cara agar kita selamat dari berbagai macam siksa dan azab kubur adalah duduknya kita, hadirnya kita, ngeriungnya kita di majelis taklim. Kira-kira keuntungan malam ini kita dapat nggak nih? Buat siapa? Buat kita yang nggak ngaji. Dia empos, saudara. Jangan kira-kira. Dunia lagi, masya Allah nggak berhenti. Dunia mulu yang diuber-uber. Padahal kalau kita mati kagak ada yang kita bawa, saudara. Benar nggak kira-kira ini ya? Benar. Kenapa kita tidak mau menyempatkan diri? Padahal kita ngaji, masya Allah enggak 3 jam. Ini malam Senin kita ngaji nggak sampai 3 jam, artinya nggak sampai jam 10 kita selesai, enggak. Bisa lewat dikit kita udah beres. Padahal dari melek mata jam 7. Dari jam 7 dunia sampai malam masih dunia saja. Tidak terpikirkan oleh mereka yang tidak mau ngaji itu bagaimana nanti nasib saya nanti ketika hidup di alam barzakh. Siksa yang akan saya terima, taman surga ke alam kubur saya nanti. Nggak dipikirin itu. Dunia lagi.
Makanya beruntunglah buat kita ini, beruntung buat kita ini masih ada kemauan untuk merubah diri dan menyelamatkan diri saat kita nanti hidup di alam barzakh. Dan tepatnya sekarang, saudara, waktunya sekarang. Nanti ketika di alam barzakh, kita sudah hidup di alam barzakh, ya Allah ya Karim, jangankan semenit, sedetik pun kita minta izin kepada Allah, ya Rabb, hidupkan saya kembali, saya mau ibadah. Yang dulu-dulu di dunia saya tinggalin, saya mengerjain. Yang dulu-dulu saya nggak pernah ngaji, kalau malam sore saya mau ngaji. Jangankan semenit, sedetik gak diizinin sama Allah. Kenapa? Karena alam kubur bukan lagi tempat untuk ibadah. Alam kubur adalah tempat kita untuk menerima ganjaran dan balasan apa yang pernah kita lakukan pada saat hidup di ini. Kira-kira bisa dipahami nih? Hah? Wa yuta kitabuhu biyamini. Kelak nanti di hari kiamat, saudaraku, semua catatan kehidupan kita dari seluruh perbuatan-perbuatan kita yang pernah kita kerjakan, yang pernah kita lakukan semenjak kita balik sampai kita mati, itu semuanya tidak ada yang tertinggal. Semuanya tercatat rapi dan semuanya nanti akan diberikan kepada kita masing-masing. Pertanyaannya, dengan tangan mana nanti kita akan menerima catatan kehidupan kita saat hidup di dunia ini? Nah, orang-orang yang rajin hadir dan duduk di majelis taklim, ketika mereka nanti akan diberikan catatan perbuatan kehidupannya di dunia, mereka tidak menerima dengan tangan kiri, tapi mereka akan menerima dengan tangan. Artinya apa? Artinya bahwa catatan kehidupannya, rapotnya itu nilainya hitam semua, 6 ke atas. Tapi buat mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, buat Allah Subhanahu wa taala yang mereka berikan apa lagi? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, tapi mereka salah gunakan dunia dan dunia lagi yang mereka kejar, kelak mereka sampai lupa dalam kehidupan akhirat. Nanti di akhirat mereka akan menerima catatan kehidupannya dengan simalnya, dengan tangan kirinya. Artinya apa? Nilai rapotnya 5 ke bawah semuanya. Nauzubillah ini. Dan tangga kira-kira itu. Hah? Gua ngapain jelas kayak gini masih kagak mau ngaji juga. Ini RW aja, ini RW 9 ini. Hah? Gua tiap Jumat gomelin biar pada sadar. Ini ngomong doang, ini di luar cerita, ini ngomong doang. Kalau di 09 itu 1 RW berapa RW? Berapa RT ya? 8. Nah tuh 1 RW 8 RT. 1 RT berapa kakak? Ada yang 150, paling 200 kakak, di 05 ada tuh paling banyak tuh ya. Paling banyak. Itu kan bapak-bapaknya banyak. Di setiap RT pasti ada, nggak bakalan janda semua itu sih saudara. Pasti ada bapaknya, ada lakinya kan ya. Banyak itu per RT, dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 sampai RT 8 banyak. Itu kalau bapak-bapaknya ngaji malam Senin di sini ambrek nggak kira-kira ini? Hah? Ambrek nggak? Sampai keluar-luar tuh jamaah tuh gak muat tuh. Wah main, masya Allah, RT 09 ternyata bukan hanya dunia, surga yang lagi dia kejar. Warganya semuanya diarahkan untuk ngaji kalau malam Senin. Kira-kira cakep nggak kalau begitu itu? Cakep tuh Pak RW itu. Tapi bukan hanya tugas Pak RW. Di Pak RW juga ada bawahannya, apa namanya? Iya, RT-nya juga nggak boleh menang baik. RT-nya juga kudu ngajak apa? Kudu ngajak warga. Yo, kita alhamdulillah sekarang udah divaksin semuanya. Itu bukan kerjasama RW, lurah, RT. Nah sekarang kita udah divaksin, udah aman. Yuk sekarang kita ngaji. Cakep nggak kalau begitu itu? Ngajak doang Pak RW kerja. Biar kita ke surga bareng-bareng. Wa yamurru ala siratikal barqil khatib. Yang keempat,
bagi mereka, bagi kita yang rajin hadir duduk di majelis taklim, maka keuntungan yang akan kita terima kelak adalah yamurru ala siratikal barqil khatib. Saudaraku yang dimuliakan Allah, nanti di hari kiamat, dan ini harus kita iktiqadkan, dan ini harus kita yakinkan, bahwa di hari kiamat itu ada yang namanya jembatan atas siratal mustaqim, untuk kita bisa menyeberangi apa? Menyeberangi api yang ada di bawah. Selamat kita bisa nyebrang, maka masuklah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi orang yang menyeberangi siratal mustaqim itu satu dengan yang lainnya enggak ada yang sama. Ada yang ngeberampang, ada yang gesok, ada yang tengkurap, ada yang kaki di atas, tangan di bawah. Bayangin macam-macam. Dan itu akan dialami oleh sebuah manusia nanti kelak. Mereka selamat menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim, maka masuklah nanti ke dalam surganya Allah. Lalu bagaimana nasib kita, nasib orang-orang yang pada saat hidup di dunianya mereka rajin sholat jamaah, mereka rajin duduk hadir bersilaturahmi di majelis taklim, yamurru ala siratikal barqil khatib. Mereka bukan pakai kakinya, bukan pakai tangannya, kadang geser, kadang gerapak, tapi malaikat akan mengajak terbang mereka kal barqil khatib, sama dengan lebih cepat dari pejaman mata, lebih cepat dari kilat. Enak nggak kira-kira saudara? Masya Allah. Yang kagak pada ngaji baru belampang, yang kagak pada ngaji Senin malas pada ngaji, padahal sorenya mancing apa begitu rajinnya. Kemudian pas malam Senin kagak pada mau ngaji, nanti ketemu kita di sana. Ketemu nanti kita di jembatan Siratal Mustaqim, ada yang lagi grepe-grepe megang joran, macam-macam kondisinya. Sementara kita bagaimana nasib kita? Kalau barqil khatib kita sama dengan kilat, sama dengan kedipan mata, tahu-tahu kita udah nyampe di seberang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak gak kira-kira? Duduk enggak seberapa lama di majelis taklim, tapi kita digendong oleh malaikat menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Enak gak kira-kira itu? Gara-gara apa? Gara-gara ngaji, gara-gara hadir duduk di majelis taklim. Sebegini dampaknya, sebegini jelasnya baginda Rasul menjelaskan kepada kita, tapi ada saja umatnya yang masih malas ngaji. Siapa kira-kira? Banyak. Wa yusyarul an-nabiyyin. Kita bukan hanya digendong oleh malaikat ketika menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim, tapi kelak nanti kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuhsyarum an-nabi. Kita akan dikumpulkan bersama para nabi-nabi di surga. Enak enggak saudaraku? Gara-gara ambil 1 jam, 1 jam setengah kita ngaji, kita duduk di majelis taklim, manfaat dan keutamaannya kelak di akhirat kita akan dikumpulkan di surga, bukan dengan yang lain tapi bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak enggak kira-kira saudara? Kalau sudah begini masih malas ngaji juga, apa lagi dalil yang harus dikeluarkan ini? Apa lagi keterangan, apa lagi dalil yang harus kita sampaikan? Kalau sudah sebegini indahnya nasib kita di akhirat, kumpul bareng-bareng bersama para nabi di surga, tapi kita tetap kagak mau ngaji. Ngaji yang paling berat di Al-Maghfirah saudara. Ini harus diakui. Kagak ada makanan, kagak ada minuman, kagak ada apa, di mana-mana kan kita ngaji dapat nasi uduk. Sini enggak. Nah, kenapa demikian? Saya kalau ada ngaji pakai makan saya berhenti, jujur aja saya berhenti ngajar. Kenapa? Karena saya khawatirkan jamaah datang bukan untuk apa? Iya, apalagi segininya udah sate, sop, gulai. Wah, gua ngaji di Al-Maghfirah, makannya enak. Nah, akhirnya niatnya niat apa? Harus kita niatnya, bukan niatnya. Maka saat seperti ini, saudara saya yakin
Dari setiap individu jamaah yang hadir ke majelis talim Al-Maghfirah itu semata-mata karena Allah, gak ada yang lain. Kira-kira benar gak itu? Mau makan kagak ada makanannya, mau ngopi nggak ada kopinya, kecuali diomelin sama kecuali diomelin doang. Yang terakhir, wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatin khamra'a lahu arba'una baban. Bayangkan saudara, cuma sebab 1 jam kita ngaji di majelis taklim. Saat kita masih hidup di dunia, kita langkahkan kaki kita untuk hadir duduk di majelis taklim mendengarkan nasihat agama, keuntungan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW buat mereka, buat kita yang hadir di majelis taklim. Wa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan buatkan kita itu istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saat hidup di dunia hujan gede, rumah kita bocor. Bisa jadi genteng turun, kasok patah, rem patah, asbes bocor. Bisa jadi itu kita alami. Tapi ingat, itu hanya di dunia. Biarkan kita di dunia kebocoran rumah kita, rombeng rumah kita, bahkan barangkali kita tinggal di kontrak, gak jadi masalah. Tetap pada saat hidup di dunia kita hadir duduk di majelis taklim, rumah kita yang dulunya jelek di dunia, kita kontrak di dunia, tapi nanti di surga kita akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak apa enggak kira-kira? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.